Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Afif Rohul Abrori dengan NIM akhir 3044, Nila Ayu Christine NIM akhir 3050, Hanan Amar dengan NIM akhir 3060, Iqbar Sa'i Fadila dengan NIM akhir 3061, Nadivia Putri Sirani dengan NIM akhir 3070. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Yang kedua, perkalian dua buah matriks. Dan yang ketiga, perkalian matriks dengan skalar. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Penjumlahan. Pada penjumlahan, dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahannya yaitu matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Untuk contoh soalnya, yaitu diketahui matriks A 1, 2, 4, 6 dan matriks B 4, 1, min 4, 5, tentukan matriks A plus B. Nah, maka hasil dari A plus B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen dari matriks B. Nah, di sini pada baris 1 kolom 1 matriks A dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 matriks B. Baris 2 kolom 1 matriks A dijumlahkan dengan baris 2 kolom 1 matriks B. Di sini juga ada baris pertama kolom kedua pada matriks A dijumlahkan dengan baris pertama kolom kedua matriks B. Di sini baris kedua kolom kedua dijumlahkan dengan baris kedua kolom kedua matriks B, dan hasilnya seperti ini. 1 plus 4, 4 plus min 4, 2 plus 1, dan 6 plus 5. Hasilnya 5, 3, 0, 11. Selanjutnya pada pengurangan dua buah matriks. Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Contoh soalnya yaitu diketahui matriks A min 7, 5, 4, 8 dan matriks B 1, 1, min 4, 9. Tentukan matriks A dikurangi B. Maka hasil dari A min B dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen pada matriks B. Yaitu pada baris pertama kolom pertama matriks A dikurangi dengan baris pertama kolom pertama matriks B. Baris kedua kolom pertama pada matriks A dikurangi dengan baris kedua kolom pertama matriks B. Baris pertama pada kolom kedua matriks A dikurangi dengan baris pertama kolom kedua matriks B, dan kolom pertama baris kedua dikurangi dengan baris kedua kolom kedua pada matriks B, dan hasilnya seperti ini. Min 7 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 4 dikurangi min 4, 8 dikurangi 9. Hasilnya min 8, 4, 8, min 1. Untuk demo codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan juga pengurangan dalam matriks dengan menggunakan bahasa C++. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki konten yang sudah kami buat, kelompok kami buat dari kelompok itu. Nah, ini adalah codingannya sebagai berikut. Ini khusus yang penjumlahan dan pengurangan.
Dan di sini kita pakai library dari khususnya yaitu include iostream, lalu kemudian using namespace. Jadi oke, lanjut aja. Di sini kita ada max max size nya. Di sini kita menggunakan integer 100, di mana ini untuk maksimum size-nya, maksimum dari matriksnya. Nah, di sini ada kan input matrix. Ya. Input matrix ini kita gunakan untuk jadi dalam matrix itu kita menginputkannya itu sendiri-sendiri. Jadi kita nggak pakai apa namanya library untuk random gitu, itu enggak. Jadi kita menginputkan sendiri. Nah, di sini kan ada ini kita menggunakan float agar bisa apa ya? Kalau integer kan kita nggak bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dengan apa koma lah. Nah, ya itu misal 1,5, nah itu tidak. Di sini kita menggunakan float. Lalu kemudian di sini ada rows dan juga kolomnya. Nah, di sini digunakan integer ya, karena emang mungkin kan kalau kolomnya ada setengah atau ada koma-komanya. Nah, ini untuk input ke dalam matriksnya. Oke, lanjut. Ini ada void matrix. Nah, di sini digunakan sebagai operasi penjumlahan antar matriksnya. Nah, jadi seperti ini ADD-nya. Nah, ini kan langsung kita misal ini. Nah, ini result. Ini hasilnya sama dengan matriks 1 ditambah dengan matriks 2. Nah, ini ditambahnya itu kalau matriks 1 kan kita bisa tahu kalau dalam penjumlahan dan juga pengurangan, kita misalkan sebagai matriks itu titik koordinat, jadi 0,0 itu akan dijumlahkan dengan 0,0 di matriks yang lainnya. Seperti ini codingannya. Nah, ini ada matriks 1, matriks 2, dan juga resultnya. Oke, lanjut ada subtract matriks. Nah, ini sama akan tetapi ini bagian dari pengurangannya. Nah, sama seperti yang penjumlahan. Ini bedanya mungkin di sini. Jadi saat hasilnya itu ada matriks 1 dikurangi matriks 2. Oh ya, ini belum dijelaskan untuk ini apa ya, untuk di dalam apa ya? Dalam kolom dan juga row-nya. Nah, jadi isinya lah ibaratnya. Oke, lanjut. Ini ada Vibe Display Matrix. Nah, ini digunakan untuk menampilkan matriks tersebut. Jadi, untuk yang dua tadi, add sama subtract ini untuk operasinya, jadi penjumlahan dan juga pengurangannya. Dan untuk menampilkannya kita menggunakan display matrix ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam fungsinya atau yang akan kita proses lah. Jadi di sini kita masukkan jumlah barisnya dulu dan jumlah kolomnya. Mungkin lebih enak kalau misal langsung ya. Nah, ini masukkan jumlah baris matriks. Nah, jadi kita masukkan ingin berapa baris matriks yang kita buat. Misal kita butuh 2 aja. Nah, berapa kolom matriksnya. Misal kita butuh 2 kolom juga. Nah, maka akan masuk ke dalam matriks pertama. Kita akan memasukkan isi dari matriks pertama. Elemennya 0,0 atau yang pertama sendiri. Misal kita taruh, kita coba ya pecahan ya. 1,5. Nah, bisa. Misal ini 2,5 kali 3.
Misal ini 5. Nah, ini isi dari matriks yang pertama. Kemudian lanjut ke matriks yang kedua. Misal ini 2,5. Ini misalnya 3,5. Ini 1. Nah, setelah kita memasukkan semua isi dari matriksnya, ini ada matriks 1 dan juga ini matriks 2, maka akan menjalankan fungsi dari penjumlahan dan juga pengurangannya. Untuk penjumlahannya dapat kita ketahui kalau 1,5 ditambah dengan 2,5 hasilnya adalah 4. Nah, maka akan mengikuti ini ya. Ini adalah koordinat 0,0, maka yang 0,0 ini akan ditambah. Begitu pula dengan yang lainnya. Misal ini hasilnya 7, maka satu-satunya kan 5 ditambah dengan satu yang isinya 2. Begitu pula dengan yang pengurangan, sama juga. Kita ngikutin ini elemennya, titik koordinat. Jadi 1,5 dikurangi 2,5 hasilnya 1. Ya, mungkin seperti itu penjelasan tentang codingan mengenai penjumlahan dan juga pengurangan matriks dengan menggunakan C++. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada perkalian dua matriks. Nah, pada perkalian dua matriks ini merupakan operasi matematika yang menggabungkan elemen-elemen dari dua matriks untuk menghasilkan matriks baru. Nah, untuk dapat melakukan perkalian matriks ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, untuk proses perkalian matriksnya itu dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen dari baris dari matriks A dengan elemen kolom dari matriks B. Nah, untuk syarat perkalian dari dua buah matriks ini, yaitu syaratnya dua buah matriks bisa dikalikan jika mempunyai jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Adapun ordo matriksnya itu hasil perkalian dua matriks, yaitu jumlah baris pertama dikali dengan jumlah kolom kedua. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada dua buah matriks, matriks P dan juga matriks Q. Nah, untuk perkaliannya yaitu matriks P dikalikan dengan matriks Q. Di sini matriks P itu ada 3, 2, 6, 4. Nah, kita masukkan 3, 2, 6, 4. Nah, dikalikan dengan kolom pertama. Jadi, 3 kali 1, 2 kali 1, ditambah dengan 6 kali 4, 4 kali 4. Nah, begitu juga untuk kolom keduanya, matriks ini, matriks P dikalikan dengan kolom kedua dari matriks Q. Nah, di sini ada 3 kali 2 ditambah dengan 6 kali 5, lalu ada 2 kali 2 ditambah dengan 4 kali 5. Nah, untuk hasil perkaliannya yaitu ada 3 ditambah 24, terus yang baris kedua ada 2 ditambah 16, untuk baris pertama kolom 2 ada 6 ditambah 30, lalu ada 4 ditambah 20. Nah, untuk hasilnya ini tinggal dijumlahkan aja. 3 tambah 24 itu ada 27, 2 tambah 16 ada 18, 6 tambah 30 ada 36, dan 4 tambah 20 ada 24. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada perkalian matriks dengan skalar. Nah, proses perkalian matriks A dengan skalar K dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Dan dengan kata lain, setiap elemen A dari matriks A akan dikalikan dengan nilai K untuk menghasilkan elemen pada matriks hasil perkalian tersebut. Nah, untuk perkalian matriks dengan skalar ini, perkalian matriksnya dengan bilangan real atau bilangan skalar itu tidak memiliki persyaratan tertentu. Jadi, semua matriks dengan ordo berapapun bisa dikalikan dengan bilangan realnya. Nah, untuk itu kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, di sini contoh perkalian matriks dengan skalar, yaitu di sini ada skalarnya itu alfa sama dengan 3, dan matriks A-nya itu ada 2 baris dan 4 kolom. Jadi ordonya 2 kali 4. Ini matriksnya
ukurannya bebas, mau 3 kali 3 atau 2 kali 2 juga bisa. Nah, untuk itu perkaliannya itu langsung saja, jadi untuk alfa dikalikan dengan matriks. Nah, di sini alfa dikalikan dengan matriks A. Dan alfanya tadi kan 3, skalarnya 3 dikalikan dengan A. Nah, jadi setiap bilangan dari matriks A ini dikalikan dengan 3. Jadi ada 4 kolom dan 2 baris, dikalikan masing-masing bilangannya dengan 3. Di sini ada kolom pertama 3 kali 2 dan juga 3 kali 0. Nah, hasilnya itu ada 6 dan juga 0. Selanjutnya di kolom kedua 3 kali 3, lalu ada 3 dikalikan min 1. Hasilnya 9 dan juga min 3. Kolom ketiga ada 3 kali min 2 dikalikan dengan 3 kali min 3. Dan min 6 dan juga min 9. Lalu kolom yang terakhir ada 3 dikalikan 1 dan juga 3 kali 4. Hasilnya 3 dan juga 12. Nah, untuk perkalian ini jumlah dari baris dan kolomnya itu tetap sama, cuman berubah dikarenakan dikalikan dengan skalarnya. Bilangannya berubah sesuai dengan besaran skalarnya. Baik, untuk demo codingannya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 1, bagian buatlah operasi perkalian dua buah matriks. Oke, yang pertama ini membuat variabel integer I, J, K, M, N, P, Q, kemudian sum-nya sama dengan 0. Kemudian kita membuat cout untuk input matriks pertama, yaitu M, kemudian input kolom matriks pertama N, input baris pertama itu P, kemudian input jumlah kolom matriks itu Q. Kemudian kita membuat integer matriks 1 yang berisikan nilai M dan nilai N, kemudian matriks 2 yang berisikan nilai P dan Q, kemudian nilai matriks 3 gabungan dari matriks 1 dan matriks 2, yaitu jumlah baris matriks pertamanya M, kemudian jumlah kolom matriks keduanya adalah Q. Di sini dibuat seperti ini digunakan supaya nanti matriksnya berbentuk array. Nah, jika N sama P-nya tidak sama, jika jumlah kolom dan jumlah barisnya itu tidak sama, maka operasi tidak dapat dilakukan. Jadi setiap memasukkan nilai kolom dengan nilai baris itu nilainya harus sama supaya bisa dilakukan operasi perhitungan. Kemudian else-nya ini kita membuat looping untuk yang matriks pertama, looping I ini sampai dengan M atau banyaknya baris yang kita masukkan di cout tadi. Nah, kemudian akan dilakukan looping juga untuk kolomnya dengan menggunakan J. Jadi nanti akan dicek satu-satu ya. Misalnya kolomnya 3, nah itu akan dilakukan looping 3 kali. Kemudian akan melakukan print sebuah indeks matriks. Di sini misalnya nanti kita baris 1, kolom 1. Nah, di sini akan di-print array 1, kemudian array juga 1. Nah, jika sampai di baris 1, kolom 2, maka ininya akan menyesuaikan kolom dan barisnya. Kemudian akan dicetak sebagai array matriks 1. Hal yang sama juga dilakukan untuk matriks 2, melakukan looping, tapi menggunakan P, kemudian kolomnya menggunakan key, ininya juga sama, nanti akan keluar sebagai inputan matriks kedua. Kemudian kita membuat operasi perkaliannya. Membuat perulangan looping lagi dengan menggunakan kolom input input jumlah baris matriks yang pertama yaitu M, kemudian key ini jumlah kolom matriks kedua. Kemudian kita membuat variabel K untuk menentukan juga lebih dari kecil input matriks P-nya, kemudian membuat operasi perhitungannya. Nah, perhitungan di sini adalah di variabel sum, jika sum ditambah matriks pertama dan dikali matriks kedua. Ini operasi perkaliannya. Kemudian
setelah operasi perkaliannya diselesaikan itu maka akan dimasukkan ke dalam matriks ketiga. Nah, jadi sum ini isi hasil dari perkaliannya nanti akan dimasukkan ke matriks ketiga. Kemudian sumnya di-set ke 0 lagi supaya setiap looping itu berulang, supaya bisa di looping berkali-kali gitu. Makanya di-set 0. Terus membuat hasilnya ya. Sama dilakukan looping juga sesuai dengan input yang kita masukkan di awal, kolomnya juga sesuai dengan input yang kita masukkan di awal, kemudian akan menghasilkan hasil dari sum tadi yang ini. Setelah dikali, maka akan ditampilkan di sini sebagai matriks. Oke, mungkin langsung ke demo atau running programnya. Oke, kita langsung input jumlah baris. Misalnya kita masuk 2, kemudian kolomnya juga 2, kemudian jika ininya berbeda, nanti operasi tidak dapat dilakukan. Kan? Terus kita ulang lagi. 2, 2, 2, 2. Kemudian baris pertamanya sebagai contoh aja ya, kita coba 2 semua aja deh. 2. Nah, maka hasilnya akan, hasil perkalian dari matriksnya ini 8 kali 8. Isinya itu 8 hasilnya. Karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4, kemudian ditambah, karena rumus matriks itu adalah dikali kemudian ditambah, sesuai dengan ini. Nah, jadi 2 dikali 2 itu adalah 4, kemudian 4 ditambah dengan 4 hasilnya 8. Begitu seterusnya sampai semuanya setelah dilakukan operasi perkalian. Mungkin segitu untuk penjelasan materi, untuk penjelasan bagian matriks perkalian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan tentang program perkalian skalar pada matriks. Yang pertama-tama di sini menggunakan IOStream dan menggunakan NASWIL STD. Nah, NASWIL STD ini untuk memudahkan kita menuliskan cout, cin, karena itu merupakan bagian dari STD. Jadi di sini kita bisa menuliskan cin, cout, cin yang simple ini karena kita sudah menggunakan namespace dari STD. Dan selanjutnya di sini membuat konstanta dengan tipe integer bernama max size 100. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membatasi berapa besar matriks yang kita inputkan nanti. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini fungsi untuk melakukan perkalian skalar, perkalian setiap elemen dengan dikalikan dengan nilai dari skalarnya. Ya, di sini parameternya adalah tipe float, matrix, max size. Yang artinya di sini maksimalnya ya max size-nya 100. Nah, kenapa yang depan ini tidak perlu diberikan max size? Karena pada C++ itu yang wajib mungkin lebih benarnya itu yang tidak diberikan batas itu pada dimensi pertama. Nah, karena ini kan variable matrix ini kan sebuah array 2 dimensi. Jadi dimensi pertamanya itu tidak tidak diberikan batasan, asalkan pada dimensi keduanya diharuskan untuk memberikan batasan. Selanjutnya di sini ada rows-nya berupa integer, baris, dan kolom integer juga. Sedangkan skalar merupakan float. Nah, selanjutnya di sini itu ada perulangan setiap baris dan perulangan setiap kolom. Jadi perulangan setiap baris dan setiap kolom itu nantinya akan mengecek nilai elemen pada setiap elemen pada setiap matriks untuk dikalikan dengan skalar. Nah, fungsi dari bintang skalar ini adalah bintang sama dengan skalar adalah operasi atau operator assignment. Ya, di sini matriks IJ atau sebenarnya mengakses matriks IJ, yang berarti indeks ke IJ itu nanti akan dikalikan dengan skalar. Skalarnya itu bertipe float tadi. Nah, jadi di sini sebenarnya ini kalau dinormalkan sebenarnya bisa menjadi
matriks IJ sama dengan matriks IJ dikali skalar. Untuk mempersingkat menggunakan ini, bintang sama dengan skalar. Selanjutnya masuk kepada inti dari aplikasinya, mainnya. Jadi di sini ada tipe integer, mn, ini adalah variable, dan float skala. Nah, di sini mula-mula dari sistem akan memberikan output konsol, yaitu input jumlah baris matriks. Dan lalu CID ini adalah konsol input, yang artinya inputan dari kita akan dimasukkan ke dalam M. Ini juga dimasukkan ke dalam N, dan skalar juga dimasukkan ke skala pada inputan ketiga. Nah, di sini ada float matrix. Jadi di sini ada matrix max size dan max size. Jadi batasnya juga di sini bisa dibatasi kalau yang di sini. Nah, pada bagian ini nanti akan memberikan output, atau kita sebagai user harus memberikan jumlah atau nilai dari elemen setiap matriksnya. Jadi di sini itu akan melakukan perulangan sebanyak baris dan kolom yang kita inputkan sebelumnya. Jadi di sini akan melakukan perulangan dan akan menerima inputan dari kita. Nah, setelah menerima nilai atau menerima value dari setiap elemen, nanti perkalian skalar ini akan dipanggil fungsinya. Nah, fungsi ini menerima parameter matriks, M merupakan jumlah barisnya, N merupakan jumlah kolomnya, dan skalar merupakan nilai dari skalar yang akan dikalikan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan seperti ini, dilakukan sebuah kayak gini, maka nanti akan dicetak. Nyetaknya juga per kolom dan per baris. Seperti itu. Ya, mungkin bisa langsung di-run aja. Di sini. Nah, di sini akan memberikan input jumlah baris matriks. Jadi di sini misal baris matriksnya itu cuma 3. Jumlah kolom matriksnya ada 2. Nah, sekarang skalarnya misal 2. Nah, di sini akan masukkan elemen matriks, elemen 00. Nah, ini saya menggunakan indeksnya dari 0. Jadi itu bukan dari 1. Jadi 00 misalnya nilainya 3. Terus 01 3. Nah, 10 misal ada 22. Nah, elemen 11 misal 11. Terus 20 misal 4. 21 misal 44. Nah, maka hasil perkalian matriks dengan skalar ini adalah 6, 6, 4, 4, 22, 8, 8, 8. Jadi 3 dikali 2, 3 dikali 2, 6, 6, 22 kali 2, 11 kali 2, itu 4, 4, 22, 8, 8, 8. Nah, 8 itu 4 kali 2, dan 88 itu 4 kali 2. Seperti itu. Nah, di sini sudah bisa menerima input secara float. Nah, di sini yang bisa menggunakan input secara float itu pada bagian skalar dan elemennya. Sedangkan untuk jumlah baris dan kolom itu hanya tetap integer. Ini misalnya contohkan sekarang input jumlah baris matriks. Nah, input jumlah baris matriksnya itu sekarang misal 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, nilai skalarnya tuh saya pinginnya misal 1,5. Nah, terus di sini saya juga pingin elemennya itu yang koma-koma, yang floating point. Jadi elemen 0-nya misal 2,1. Misal dari elemen 01-nya misal 3,4. Elemen 02-nya misal 1,1. Dan elemen 1,0-nya misal 2. Itu ada kombinasinya lah mungkin gitu ya. Nah, di sini ada 3,41 atau tuh. Di sini atau 2,2. Nah, jadi di sini ada hasilnya akhirnya. Ini 3,15 dari 2,1 kali 1,5. Jadi kayak ada hasilnya juga berupa floating point. Jadi untuk perkalian matriks ini sudah bisa sudah menerima inputan float maupun integer, dan hasilnya juga bisa berupa integer maupun float. Dan untuk kombinasi elemennya juga bisa menggunakan integer dan float itu. Keduanya tidak tidak satu-satu aja, integer saja, float saja, tidak. Lebih mudah menggunakan gabungan dari keduanya, seperti itu. Mungkin sekian dari demo kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.